Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel aku Riva Della Vega. Oke guys, di video kali ini aku akan bagikan resep cara membuat creamy buko pandan. Ini merupakan salah satu minuman favorit untuk buka puasa. Cara bikinnya juga gampang banget, tentunya bisa dijadikan ide jualan. Sebelum kita mulai ke tutorial pembuatan, pastikan kalian udah cek kolom deskripsi atau klik tanda panah ke bawah yang ada di samping kanan judul. Karena di deskripsi ini aku udah cantumkan detail bahan-bahan di video. Selain itu di deskripsi ini juga udah aku cantumkan link pembelian untuk bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur yang aku pakai di video. Nah ini linknya tinggal kalian klik aja, dan semua link ini udah aku kategorikan berdasarkan kategorinya masing-masing seperti bahan baku, perintilan dapur, cookware dan juga elektronik dapur. By the way, ini bukan aku yang jualan ya, tapi ini merupakan toko yang aku rekomendasikan ataupun toko yang pernah aku beli untuk membeli semua kebutuhan di video. Khusus untuk produk Mito Elektronik dan Stain Cookware, pastikan kalian beli di link yang udah aku cantumkan di sini, karena ini merupakan link toko resminya Stain Cookware dan juga Mito Elektronik yang asli ataupun yang resmi, supaya kalian mendapatkan jaminan produk yang original. Dan di link pembelian ini ada dua aplikasi marketplace yang biasa aku pakai, yaitu Shopee dan juga Lazada. Jadi silahkan dipilih berdasarkan aplikasi marketplace yang kalian punya. Untuk bahan yang pertama, siapkan 1 saset Nutrijel kelapa muda kemasan 10 gram, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Langkah pertama, langsung aja kita satukan semua bahan ke dalam panci, yaitu Nutrijel kelapa muda, gula pasir, dan juga air. Kemudian diaduk sampai tercampur rata dan larut, lalu dimasak sampai mendidih. Untuk memasaknya, ini aku gunakan saus pan Onyx Series dari Stain Cookware, terbuat dari 7 lapisan granit Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Juga merupakan kualitas granit terbaik di kelasnya. Bisa digunakan di kompor listrik atau kompor induksi, maupun di kompor gas biasa seperti sekarang. Oke, kalau jeli kelapa mudanya udah mendidih kayak gini, langsung aja kita matikan api kompornya. Kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang. Lalu tuangkan dalam wadah yang udah disiapkan, kemudian dinginkan sampai mengeras. Untuk bahan yang kedua, siapkan 1 saset Nutrijel blend kemasan 10 gram, pasta pandan secukupnya, 50 gram gula pasir, dan 400 ml air. Oke, langsung aja semua bahannya dimasukkan ke dalam panci, yaitu Nutrijel plain, gula pasir, pasta pandan cukup sedikit aja kayak gini, kemudian tambahkan air. Setelah itu diaduk sampai tercampur rata dan semuanya larut. Kemudian dimasak sampai mendidih. Nah, kalau yang tadi aku pakai saus pannya Onyx Series, yang sekarang ini aku pakai saus pannya Glow Pan Series. Glow Pan Series ini satu setnya dapat 3 jenis peralatan masak dan bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan. Terbuat dari marble Greblon coating dari Jerman yang dijamin super duper anti lengket. Nah, kalau jeli pandannya udah mendidih, langsung aja kita matikan api kompornya, kemudian diaduk-aduk dulu sebentar sampai buihnya hilang, lalu tuangkan ke dalam wadah yang udah disiapkan dan dinginkan sampai mengeras. Untuk bahan yang ketiga, siapkan 50 gram sagu mutiara, kemudian langsung aja kita masukkan dalam air yang sudah mendidih dan dimasak sampai matang. Untuk memasaknya kita gunakan metode 5, 30, dan 7 menit yang tujuannya untuk menghemat gas. Jadi ini dimasak dulu selama 5 menit. Setelah 5 menit kita tutup dan diamkan selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit kita buka tutupnya, dan ini masih belum matang ya, tapi ini udah mengembang. Kalau udah kayak gini kita nyalakan lagi kompornya dan dimasak selama 7 menit. Setelah itu kita tambahkan sedikit pasta pandan supaya sagu mutiaranya berwarna hijau.
Oke, setelah dimasak lagi sekitar 7 menit, hasilnya kayak gini ya. Ini sagu mutiaranya udah mateng. Kalau udah kayak gini langsung aja kita angkat, kemudian kita rendam dengan air dingin. Langkah berikutnya, siapkan 50 gram creamer bubuk, 100 gram gula pasir, pasta pandan secukupnya, setengah kaleng SKM, dan 500 ml air. Oke, langsung aja kita satukan dulu bahan-bahannya ke dalam wadah, yaitu creamer bubuk, gula pasir, setengah kaleng SKM, dan pasta pandan secukupnya. Kemudian keempat bahan ini kita aduk dulu sampai tercampur rata, dan creamer bubuknya benar-benar larut juga tidak bergerindil. Kalau udah tidak bergerindil dan larut, kemudian baru bisa kita tambahkan air, karena kalau creamer bubuk itu susah banget diratakan ataupun dilarutkan, kecuali dengan air panas. Oke, jadi kita tunggu benar-benar larut dulu kayak gini, baru kita tambahkan air. Langkah berikutnya, setelah jeli pandannya dingin dan mengeras, langsung aja kita potong-potong dadu-dadu kecil. Dan untuk memotongnya ini aku pakai diamond knife set dari Stank Cookware. Satu set dapat 4 jenis pisau yang bisa kalian pakai sesuai dengan kebutuhan, satu gunting dan juga satu alat untuk mengasahnya. Pisau ini juga didesain supaya makanan yang dipotong tidak menempel di pisaunya. Langkah berikutnya, untuk jeli kelapa muda langsung aja dikerok pakai kerokan kelapa kayak gini. Kalau nggak ada kerokan kelapa boleh dipotong dadu-dadu kecil. Langkah berikutnya langsung aja kita kemas dalam wadah yang udah disiapkan. Untuk wadahnya ini aku pakai jar ukuran 350 ml. Nah, langsung aja semua bahannya kita bagi habiskan jadi 6 wadah, yaitu jeli pandan, jeli kelapa muda, dan juga sagu mutiaranya. Kemudian tambahkan biji selasi secukupnya, dan biji selasi ini opsional ya, boleh pakai biji selasi, tapi kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Setelah itu tambahkan kuah creamy yang udah dibuat tadi dan tambahkan sekitar 2 centong atau sampai wadahnya penuh. Oke, sebelum ditutup ini kita aduk-aduk dulu ya supaya tampilannya lebih bagus. Dan untuk harga jualnya, satu jarnya ini bisa kalian jual dengan harga 15.000 sampai dengan 20.000 rupiah per jar. Silahkan disesuaikan sendiri untuk harga jualnya dengan harga bahan baku di daerah setempat. Oke, kalau udah langsung aja kita tutup dan dirapatkan, kemudian disimpan di dalam kulkas minimal 2 jam sebelum disajikan. Nah, ini dia hasilnya creamy buko pandan yang aku buat. Gimana cara bikinnya? Gampang banget kan? Untuk masa ketahanannya, creamy buko pandan ini cuma tahan 1 hari aja di suhu ruangan. Kalau disimpan di kulkas bisa tahan sampai dengan 5 hari. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kalian supaya makin banyak orang yang terbantu dengan video yang aku bagikan ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba, dan assalamualaikum semua.